Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau selalu mau menyatakan dirimu dan Engkau selalu mau mendidik, mau mengajar, mau memberitahukan setiap jalan-jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan menjadi persembahan ukupan yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini waktunya teduhkan hati kami untuk kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mau menangkap firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Malam ini mungkin saya sedikit mau sharing ya. Membagi sebuah pengalaman hidup yang saya alami. Hari Selasa yang lalu siapa yang hadir di ibadah di tempat ini ya? Banyak yang hadir. Kita bicara waktu itu Pastor Berry mengajarkan tentang kasih. Saudara-saudara, kalau saya merenungkan, Pastor Berry bilang begini, untuk satu orang Tuhan datang, yang 99 yang gak perlu pertobatan kan ditinggal. Untuk satu orang katanya. Dan saya pikir ternyata kehadiran Pastor Berry ke tempat ini Selasa yang lalu untuk satu orang. Siapa? Saya. Saya ini satu orang, jadi untuk ngomong sama saya aja, saudara-saudara harus menemani saya. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya bahwa Selasa yang lalu Tuhan sangat berbicara kepada saya dan mengajar saya sesuatu, yaitu tentang kasih. Saya sedikit mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pastor Berry waktu itu, yaitu yang dari 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Dikatakan kejarlah kasih. Salah satunya yang kita harus kejar kasih. Banyak orang Kristen berpikir kasih itu harus sesuatu yang memberkati kita. Saya banyak ketemu orang kalau mau masuk sekolah dia bilang kan sekolah Kristen kasih. Jadi kalau dia punya duit dikit ya kudu kasih, kudu ngasih. Mungkin pemikiran itu bukan cuma sama mereka, juga mungkin sama kita. Tapi kali itu Tuhan bilang kejarlah kasih. Dan kita berpikir kita orang Kristen udah sangat tahu, sangat mahir, sangat mengerti, sangat pinter lah kalau bicara soal kasih. Karena kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita.
Kalau kita lihat ayat yang sama tapi dalam terjemahan yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini. Tetapi engkau adalah orang milik Allah. Jadi engkau harus menjauhi semuanya itu yang ada di atasnya ya. Berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Yang mengabdi kepada Allah, percaya kepada Kristus, mengasihi sesama, tabah dalam penderitaan dan bersikap lemah lembut. Dikatakan berusahalah menjadi orang yang benar di mata Allah. Kita pikir kita itu sudah dapat banyak karunia, anugerah. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kemudian kita pikir kita berhenti. Tapi Alkitab mengatakan berusahalah. Artinya kita harus melakukan sesuatu untuk menjadi orang benar di mata Allah. Memang benar kita itu orang yang sudah dibenarkan. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan, hidup selanjutnya kita harus berusaha menjadi orang benar itu. Orang yang benar. Bukan benar di depan orang lain, tapi benar di mata Allah. Dan itu yang sebenarnya kemudian menjadi sebuah pencarian buat saya. Nanti saya akan cerita kenapa. Pastor Berry mengingatkan begini, bahwa ketika kita ada di dalam keluarga Allah, ketika kita sebagai orang Kristen harus yakin ada 3 hal yang kita miliki sebenarnya dan harus kita sadari, yaitu kita dikasihi, kita dicintai, dan kemudian berkenan. Masih ingat ya 3 hal itu? Kita dikasihi, kita dicintai, kita berkenan. Saya sedikit mikir pada waktu Pastor Berry bilang, apa bedanya ya dikasihi sama dicintai? Kalau berkenan kita tahu, tapi kalau dikasih sama dicintai bedanya apa? Waktu itu masih dalam pemikiran. Cuma saya menangkap dan percaya bahwa itu yang Tuhan bicara dengan Pastor Berry. Kita harus menyadari ketika Bapak Ibu ada di sini, saudara-saudara ada di sini, semua anak-anak ada di sini, harus yakin bahwa kita adalah orang yang dikasihi, orang yang dicintai, dan orang yang berkenan. Pada waktu saya duduk dan mendengarkan firman ini, terus terang sebenarnya seperti Pastor Berry ngomong, paling gak enak sebenarnya kalau kita merenungkan tentang kejarlah kasih. Itu paling gak enak. Karena terlalu banyak yang mungkin Tuhan harus tuntut dalam hidup kita. Nah, kemudian pada waktu itu saya memikirkan, dikasihi Tuhan seperti apa sih dikasihi? Gak usah dibuka, saya tidak berikan sama Amos, tapi Yesaya 43 bilang begini, bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Jadi Tuhan bilang ini sebuah kebenaran, engkau itu berharga. Tadi ada pujian kan mengatakan bahwa kita ini berharga. Engkau ini berharga, engkau ini mulia dan aku mengasihi engkau. Gak bisa ditawar, itu sebuah kebenaran. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi, kata siapa? Kata firman, kok kalau aku dikasihi, kok aku hidupnya menderita. Nah nanti kita cerita tentang dikasihi ini. Kita akan renungkan. Tapi tentang dikasihi itu adalah hal yang sebuah kebenaran yang mutlak sudah Tuhan sampaikan. Engkau ini berharga di mataku, engkau ini mulia dan aku mengasihi engkau. Gak bisa ditawar, Tuhan itu mengasihi. Tergantung kita aja mau gak dikasih sama Tuhan. Kok kamu bisa seneng ya sama orang itu? Kenapa sih? Apa sih bagusnya? Ya gak bisa diomong. Itu adalah mutlak milik pribadi. Sama seperti Tuhan. Kita melihat untuk kita bisa mengalami Tuhan itu mengasihi kita, kita harus percaya itu sebuah kebenaran. Nah sekarang kalau cerita dicintai, Filipi 2 ayat 5 mengatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cinta itu lebih bekerja lewat perasaan. Loh kok Tuhan Yesus punya perasaan? Alkitab yang bilang. Kita harus sama seperti perasaan dan pikiran Yesus. Yesus itu punya perasaan.
ketika dia melihat bagaimana Lazarus mati dikuburkan, maka menangislah Yesus itu lewat perasaan. Banyak kali ketika bergumul di Getsemane, Yesus peluhnya seperti darah, itu perasaannya bergumul dengan jiwanya. Dan dicintai, dan Tuhan bilang aku mencintai juga bukan hanya karena sebagai sebuah kebenaran aku mengasihi, tapi aku juga dengan seluruh perasaanku aku mencintai engkau. Dan kemudian berkenan. Nah, kalau berkenan ini apa? Berkenan ini tidak berarti karena saya ini berbuat baik maka Tuhan berkenan, itu salah satunya. Tapi yang saya alami di hari Selasa yang lalu, saya tahu setelah selesai khotbahnya Pastor Berry, bahwa saya waktu itu enggak lagi benar di depan Tuhan. Tapi Tuhan berkenan. Berkenan apa? Untuk bicara dengan saya. Nah, sekarang saya mau cerita. Nah, apa sih Ibu Ina tuh enggak benernya apa sih? Nah, sebagian sudah tahu ya. Saudara, dalam pelayanan saya di sekolah, saya itu ketitipan orang. Mungkin sebagian udah tahu ya. Ketitipan orang, yang nitip siapa? Yang nitip gembala kita, Ibu Nani. Ya, nitip orang. Tapi orangnya di mata saya adalah sangat istimewa dan menjengkelkan. Menjengkelkannya gimana? Awalnya dia datang dalam keadaan stres lah. Jadi kita semua maklum. Dibawalah ke dokter, ke psikiater, dikasih obat lah apa-apa. Singkat cerita sembuh. Itu di mata saya sembuh. Di mata saya sudah normal. Saya kan yang ngadepi tiap hari. Tapi tetap aja ya, namanya manusia ya. Dia merasa bahwa dia dicintai sama Ibu Nani. Dia merasa mungkin yang mencintai bukan cuma Ibu Nani. Banyak orang Gracia mencintai dia. Jadi dia kerjanya tuh seenaknya. Seenaknya. Kamu kalau mau pulang, kalau dia pulang gak pernah pamit. Pulang aja plus. Nanti datangnya Senin, siang, sore. Padahal Senin itu kan hari kerja. Saya ngomong gak pernah digubris. Udahlah masuk kiri keluar kanan. Banyak hal yang suka bohongin saya dan sebagainya. Ini ceritanya gak usah. Ini saya cerita begini tidak sedang memprovokasi Anda untuk jadi cari orangnya dan benci orangnya loh. Enggak, ini saya mau cerita sharing bagaimana Tuhan sedang berkenan kepada saya untuk ngerombak hidup saya. Jadi saudara kalau ikut-ikutan saya gemes, saudara pasti dirombak sama Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan. Ini saya mau share aja bagaimana sungguh besar anugerah Tuhan. Saya memuji sebab how great thou art. Dia itu besar dan baik banget. Nah kemudian satu ketika dia WA saya. Dan mengatakan dia mau pulang tanggal 8. Saya bilang jangan. Kamu jangan pulang tanggal 8. Sebab sekolahan lagi punya kegiatan banyak sekali. Dia jadi cleaning service. Cleaning service saja seenaknya. Mau jemput anak ya boleh. Siang mau tidur juga boleh. Pokoknya jarang lah ketemu dia lagi kerja itu jarang. Udah. Nah, terus saya bilang kamu jangan pulang ya. Karena tanggal 10 kita punya yang sudah ditayangkan itu pengobatan gratis, pasar murah, donor darah dan macam-macam sampai tanggal 12-nya ibadah basar dan lomba anak-anak. Jadi kita tuh lagi sibuk. Kamu jangan pulang ya. Dan dia bukan gak ngerti. Satu hari ketemu saya di Taman Tuhan. Bu, jadi tanggal 8 saya pulang ya? Iya. Tapi ternyata dia pulang. Saya tidak tahu apakah karena saya galak atau gimana ya. Saya tidak tahu, yang penting dia gak ada di sekolahan. Sampai saya masih berharap. Hari Minggu saya datang ke sini ngitung-ngitung barang yang mau buat pasar murah segala macam. Saya masih berharap Senin subuh dia akan datang atau Minggu malam. Dan ternyata Senin tidak datang juga. Akhirnya datangnya Senin siang, langsung masuk kamar tidur. Saya pikir dunia ini yang tidak sabar cuma saya. Semua orang sabar. Saya udah segini. Terus saya WA ke dia.
kamu nantang saya ya? Saya bilang gitu. Oh enggak Bu, saya itu enggak pulang. Saya lagi bantuin, dia sebut teman saya yang bukan orang Gracia. Saya lagi bantuin di sana, kasihan di sana enggak ada pembantu. Teman saya tuh yang dia pernah kerja di situ. Saya langsung WA ke teman saya. Bener kerja di kamu? Enggak, ngapain kerja? Saya sudah punya pembantu sendiri. Berarti kan bohong. Nah, jadi saya saking gemesnya saya tidak mau cerita sama Ibu Nani. Kalau cerita sama Ibu Nani nanti pasti bilang, Ina itu jiwa kamu gembalakan. Aduh saya sudah pegel. Jadi saya tidak mau cerita sama Ibu Nani. Tapi hati ini mendidih. Jelas dia bohong. Curhat saya sama Ibu Guatlan saja. Saya screenshot itu WA-nya teman saya yang mata tidak. Terus saya bilang gini, sekarang saya keluarin kamu. Saya keluarin kamu. Saya bilang gitu. Saya gak mau pakai lagi kamu di sekolahan. Udah capek, udah kesel, dibohongin, diakalin gitu. Singkat cerita, dia gak berani ketemu saya. Senin itu sampai habis waktunya. Terus hari Selasa dia mau minta duit sama saya. Karena tiap Senin dan Kemis saya kasih duit jajan sama dia. Dia mau minta Senin gak berani, Selasa dia datang. Kepengen duit kan, nah, buka pintu. Kan saya udah keluarin kamu. Tuh ada Miss Lani, ada Sir Steve. Kamu kemana? Sudah diomong tidak boleh pulang, kamu pulang. Saya bantuin kerja, dia sebutin lagi tuh teman saya. Langsung saya panas ya, ngapain ya saya sebenarnya panas. Tapi saya panas, saya langsung telepon, saya gedein speakernya, dengerin. Saya tanya, bener ya ini orang kerja di kamu? Enggak kerja di saya. Tuh kamu denger kan? Enggak. Dia bilang apa? Siapa yang ngomong kerja di situ? Saya sudah kepengen injek aja. Terus saya bilang begini sama dia, kamu jangan pikir kamu anak emasnya Ibu Nani, saya gak berani keluarin kamu ya, ini sudah muntap segini. Jadi saya bilang gini, sekarang saya tidak mau urusan sama kamu lagi, sana ngomong sendiri sama Ibu Nani, kamu dikeluarin sama saya. Dia pergi, udah saya gak mau tahu ceritanya. Dia balik lagi bilang, kata Ibu Nani nanti sore ketemu, ya. Pokoknya Ibu Nani. Gak lama, Heri datang ke saya. Cici, saya disuruh mami suruh ngasih obat dia. Apa enaknya kasih obat penenang. Dia udah gak gila. Dia itu waras. Kata saya gitu. Gak perlu obat. Tapi kata mami barangkali itu dia perlu ini. Dia lagi kumat lagi jadi dikasih obat. Enggak, dia tuh bener-bener gak sakit. Deket pisan sayanya. Sampai sore saya ketemu dengan Ibu Nani. Ibu Nani ngobrol gitu. Terus Ibu Nani bilang sama saya gini, ya sebenarnya sih wajar juga kalau kamu marah. Cuma begitu aja, selesai. Ikutlah saya kebaktian di sini. Ibu Nani cuma bilang gini, kamu mikir semalam, besok kasih keputusan. Ketemu sama Ibu Ina. Nanti Ibu Ina nggak tahu mau ngomong apa, terserah sama Ibu Ina. Kata Ibu Nani bilang gitu. Saya ikut di situ. Kita tahu ceritanya Pastor Berry, cerita kasih kan. Bagaimana dia mengasihi ibunya yang kaya begitu. Saya punya ibu yang mengasihi saya bisa mengasihi ibu saya. Tapi kalau Pastor Berry cerita ibunya, waduh. Wah Pak Pastor Berry cerita kasih. Itu sebenarnya bergejolak dalam hati saya. Ya urusan orang itulah. Begitu selesai khotbah, saya punya bestie. Satu tuh bestinya Bapak Caleb Heri itu bestie saya itu. Begitu saya duduk selesai khotbah, dia langsung cek sebelah nama saya. Ci, ingat itu. Dia sebutin nama itu. Dalam hati, wis ngerti. Saya sedang bergumul, dia kasih tahu, ingetin kayak saya itu nggak ngerti aja gitu loh. Nah selesai. Malam Ibu Nani WA saya. Ina 70 kali 7 kali. Ingat 1 dicari. Aduh saya gemes sekali. Sebenarnya saya ngerti tapi nggak bisa. Akhirnya singkat cerita malam itu saya berdoa, Tuhan aku tuh nggak bisa. Nggak bisa, suruh jengkel gemes sekali gitu.
Tapi kemudian saya tahu, bagaimanapun saya tahu Tuhan berkenan berurusan dengan saya. Jadi saya bilang gini, ya Tuhan, urusannya besok pagi aja ya. Terus besok pagi-pagi saya bilang gini, Tuhan, semestinya saya tidak bisa untuk mengasihi dia. Tapi saya mau. Terus Roh Kudus bilang gini sama saya, memang kamu tidak bisa sepanjang kasihmu itu cuma ada di sini. Kasih itu harus ada di sini. Karena kalau kamu berpegang di sini, maka kasih itu menjadi transaksi. Kita sering kali kasih itu kita pakai transaksi. Kamu udah jahat sama saya, ngapain saya ngasih kamu? Istrinya ngomel aja, ngapain saya punya istri ngomel, punya suami galak. Transaksi, ketika ada sebuah perhitungan, kita baru mengasihi. Aku mengasihi dia karena dia tuh baik, dia tuh lembut, dia apa? Transaksi. Dan itu adalah kasih yang cuma sampai di sini. Kalau kita mengasihi, yang Tuhan mau ajarkan adalah kasih yang menghidupi di hati kita, baru keluar. Mungkin kita sudah disakiti, mungkin kita dipecundangi, mungkin suami kita selingkuh, mungkin istri kita itu nggak bikin nyaman. Tapi kalau kasih Kristus, enggak cerita transaksi. Seorang bapak bilang sama saya begini ketika dia bercerai dengan istrinya. Aku nih kalau kok ketemu sama bekas istriku tuh nggak ada cinta sama sekali. Nggak ada kangen sama sekali. Ya artinya karena transaksi. Mari kita belajar. Kasih Tuhan itu bukan karena sebuah transaksi. Kasih yang Tuhan mau seperti Pak Berry beritahukan kepada kita, bagaimana setiap dia bertemu dengan ibunya, dia harus menyelimuti itu dengan kasih. Sehingga yang dia lihat bukan lagi tingkah ibunya, tapi yang dia lihat adalah kasih itu yang harus melihat satu jiwa untuk diselamatkan. Kemudian saya teringat akan 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sebagai orang Kristen boleh kita membangun dengan firman iman kita. Boleh kita tetap berpengharapan sama Tuhan. Tetapi kasih itu yang terbesar, yang harus juga kita kejar. Biasanya kasih itu gak pernah kita kejar. Pengennya kasihnya nemplok ke kita. Orang mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Padahal kejarlah kasih. Dan kasih itulah yang terbesar. Mari kita baca 1 Korintus 13 mulai ayat 1. Dikatakan demikian, ada kok di PPT-nya. Oh gak ada ya, oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 3 ayat ini kita pelajari dari 3 ayat ini. Dari ayat pertama dikatakan, aku bisa bahasa macam-macam. Mungkin kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa apa aja dah. Tapi kalau kita gak punya kasih, itu tidak ada gunanya. Kalau kita bisa punya karunia, doa nyembuhin orang,
bernubuat dan semua karunia-karunia, tapi gak punya kasih, ya gak ada gunanya. Kita punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa, tapi gak punya kasih, gak ada gunanya. Kita memberikan persembahan, kita berkorban, segala macam kita lakukan untuk Tuhan. Kita melayani dari hari Senin ketemu hari Senin lagi. Terus kita melayani Tuhan. Tanpa kasih, tidak ada gunanya. Jadi dari semua itu, betapa pentingnya kasih itu. Betapa berharganya kasih itu. Betapa Tuhan itu berharap kasih itu, karena itu yang terbesar. Dan dia sudah nyatakan, memberikan contoh teladan bagaimana dia mengasihi. Teladannya mana? Mati di kayu salib. Teladannya mana? Anda ngomel aja masih diampuni. Teladannya mana? Anda dikasih kesempatan untuk melayani dia. Teladannya apa? Banyak dalam kehidupan ini kita bisa sehat, semua itu karena kasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kasih itu. Kejarlah kasih itu yang utama. Jangan kita mengejar, kejarlah orang supaya mengasihi kamu. Enggak, kita harus menghidupi sebuah kasih itu. Dan kasih itu yang pasti bukan transaksi. Saya gemes sama dia, ya pantaslah kalau saya tidak mengasihi dia. Karena dia jelek, karena dia suka fitnah, karena dia ngomongin saya. Dan selanjutnya di ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, jadi kita tahu bagaimana kasih itu sebenarnya apa sih? Kasih itu enggak bisa cuma ngomong aja, harus ada manifestasinya. Dan manifestasinya kita tahu dia sabar, bisa menahan diri, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, enggak sombong, enggak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita dan sebagainya dan sebagainya. Itu manifestasi dari kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan itu harus ada. Gampang gak? Tidak. Saya aja juga tidak gampang. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau mau kamu rubah. Jangan pakai ini terus. Selalu transaksi. Karena dia gak nurut, makanya saya layak untuk marah-marah sama dia. Karena dia itu bohongi saya, maka saya sudah keluarin saja dia. Tapi kalau kasih, bagaimana satu jiwa itu untuk ditangkap. Dan saya belajar untuk itu. Gampang enggak? Enggak gampang. Kalau cerita yang ini tadi orang saya sebutkan, ya mungkin masih gampang. Tapi ada banyak hal lain yang bisa membuat kita sebenarnya jadi kita marah, jadi kita kecewa dan sebagainya. Mari kita belajar kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi. Ajarilah kami ini
Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, ajari aku Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kita katakan, ajari aku. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, ajari setiap kami untuk mengenal dan mengerti dan menghidupi kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sendiri Allah adalah kasih. Engkau yang bisa mengajar kami, mendidik kami, melatih kami. Untuk kami dapat menghidupi kasih-Mu itu dengan hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melepaskan kami dari segala jenis macam kasih yang selalu kami lakukan lewat transaksi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Sampai kapan kita mengasihi? Ngampuni 70 kali 7 kali. Ngampuni. Orang ngampuni belum tentu mengasihi. Tapi dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan, kepandaian kita akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dan itu akan lenyap. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan kita tahu kasih itu tidak ada batasnya. Jadi masa berlakunya kasih itu gak kena kadaluarsa. Gak ada expirednya. Oh ini expirednya kapan ya? Ada. Tapi kalau kasih gak ada. Kita terus harus mengasihi. Jengkelin. Ya kan kita tahu bahwa kasih itu tidak pakai transaksi. Jadi kasih itu tidak mengenal expired. Kasih itu kekal. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 bagian B. Allah adalah kasih,
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, dia alfa dan omega, dia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau dia adalah kasih, berarti kasih tidak pernah selesai. Terus karena kasih itu Allah. Jadi mari kita tahu, kalau dulu kita sayang sama orang, sekarang tidak lagi. Hati-hati, karena itu bukan kasih dari Allah. Dan bagaimana kita mempertahankan? Kita harus tetap berada di dalam Allah. Dan Allah dipastikan ada di dalam kita. Jangan berpikir kalau kita sudah ke gereja, Allah pasti ada di dalam kita. Jangan kita puas ketika kita sudah melayani, kita jadi worship leader, kita pemain musik, terus Allah itu ada di dalam kita. Semua dibentuk oleh kasih. Jadi kasih itu membuktikan bahwa Allah di dalam kita. Kalau manifestasi kasih itu ada. Tapi jangan berpikir kasih itu hanya sekedar berbuat baik loh. Kalau cuma berbuat baik, orang Kristen kalah banget sama banyak orang-orang yang pengajarannya adalah berbuat baik masuk surga, amal masuk surga. Tapi kekristenan itu kasih yang bukan sekedar melakukan yang tadi dibilang, bisa bernubuat, bisa mendoakan, bisa berkata-kata, bisa punya pengetahuan, bisa berkorban, terus kita sudah punya kasih. Tidak, lebih dari itu. Gak ada gunanya kalau cuma kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana kasih yang tidak berkesudahan itu. Tentunya kalau Tuhan menginginkan kita memiliki kasih, ya kita juga harus memiliki kasih sampai tidak berkesudahan. Dan bagaimana caranya? Tetap berada di dalam Allah. Dan pastikan Allah di dalam kita. Gimana? Bagaimana kita belajar setiap hari. Allah itu selalu mau kita mengajar. Baca Alkitab, kita berdoa, kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang Tuhan bicara pada hari ini. Saya baca Alkitab gak ngerti, gak apa-apa. Belum waktunya Anda mengerti di ayat itu. Tapi di tempat yang lain Tuhan akan bicara. Dan Tuhan mungkin bicara juga bukan dengan kita baca Alkitab. Kadang-kadang seperti saya mendengar khotbah minggu lalu, Tuhan berbicara kepada saya. Saya bisa, saya tidak bisa. Tapi ketika saya bilang Tuhan aku mau, Tuhan berbicara selanjutnya dan mengajarkan banyak hal kepada kita, kepada saya. Jadi kita tahu bahwa kasih itu masa berlakunya kekal karena Dia Allah. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa kasih itu bertumbuh. 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sementara kita hidup bersama dengan Kristus, kasih kita tumbuh makin sempurna dan lengkap. Satu syarat untuk kasih kita bertumbuh adalah hidup bersama dengan Kristus setiap hari, setiap saat. Kita hidup bersama dengan Kristus dan itu yang akan menumbuhkan kasih kita makin sempurna dan makin lengkap. Tuhan akan melengkapi kehidupan kita dengan kasih. Kacamata kita sudah beda lagi. Cara memandang kita sudah beda lagi. Saya itu dulu kalau gemes sama pembantu, suami saya suka ngomong begini, sudahlah In, kalau dia pinter pasti dia jadi sekretaris gak jadi pembantu. Ketika saya menghadapi ini saya dalam hati begini, lah suami saya sudah dibawa pulang ya, kalau enggak pasti dia ngomong begitu aja. Lah ngurusin temen dah, udah aja lah paling begitu ya. Tapi sekalipun saya ngerti bahwa dulu nih suami saya selalu ngomong begitu, ngerti kan? Enggak lupa, buktinya barusan saya ngomong, enggak lupa kan.
Tetapi ternyata ketika kasih itu masih di sini, tetap aja nggak bisa ngelakuin. Sekali lagi kasih itu harus sebuah pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup terus dibentuk sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan menumbuhkan kasih kita makin sempurna. Nah, penasaran kan? Lanjutan ceritanya gimana? Nah, pasti penasaran. Kok bersaksi cuma sampai situ aja? Lanjutnya, ketika saya mengerti, oh selama ini kasih yang ada di dalam diri saya itu bukan kasih yang Tuhan mau. Ya mungkin ada yang Tuhan mau, tapi segelintir. Kan kasihnya bisa bertumbuh. Jadi artinya ada kasih saya yang mungkin juga memang dari hati. Tapi terlalu banyak kasih yang lewat transaksi. Dan saya bilang, Tuhan saya mau. Dan saya mulai berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Sebenarnya gak usah ditunjukin juga, saya ngerti. Kan kasih itu memaafkan, betul gak? Tapi biasanya begitu kan, gak mau kalah. Saya ke sekolah, dia datang. Hari Rabu kita repot ya, jadi dia gak datang. Dia datangnya hari Kamis. Oh enggak, hari Rabu ya, setelah sekolah sudah selesai, ulang tahun, siang rada sore itu dia mulai nongol. Dan waktu saya lihat wajahnya, kacamata saya sudah berbeda. Dan saya anugerah Tuhan. Kalau kemarin pengen nelen kan, kalau enggak nelen, nginjek, nampar, macam-macam lah. Tapi ketika saya mau, dan saya mengerti Tuhan, saya tidak mau punya kasih yang karena sebuah transaksi. Dan ketika dia buka pintu, saya sudah kacamatanya beda. Ada apa? Saya gitu. Terus dia duduk di sini, duduk. Ya, duduk. Kata yang pertama dia katakan begini, Bu, jadi kita ke Priben. Loh, jadi pengennya apa? Saya gitu. Ya jaluk maaf. Dan saya, udah gak apa-apa. Baik-baik aja kamu. Cuma tolong, saya bilang gitu. Saya juga agak bergumul untuk ngomong tolong ini. Karena saya takut ini transaksi lagi. Tapi saya berpikir tidak. Saya mengajar dia, saya bilang gini. Satu, kamu tahu seorang yang bekerja itu punya waktu dan punya aturan. Jadi tolong kamu ikut aturan. Satu. Kedua, jangan suka bohong. Segitu. Jangan suka bohong ya. Dia bilang, iya Bu. Dan yang ketiga, tugas harus dikerjakan. Jadi jangan enaknya mau ke TK ya ke TK, mau kemana ya kemana. Jadi kerjaannya nggak harus dikerjakan dengan baik. Oke Bu. Terus dia bilang gini, jadi kita oleh kerja maning ya. Aduh, orang itu gak bisa nangkep sebuah tanda-tanda gitu ya. Saya bilang boleh. Kalau kamu kerja, ya itu pesannya saya cuma 3 itu. Tapi kalau misalnya kamu memang pengen pulang, izin yang baik. Dan tetap kamu Sabtu pulang, Minggu datang. Kalau kamu kurang lama, Jumat sore pulang ketika sekolah sudah tutup, Minggu datang. Jangan Sabtu pulangnya Senin. Bulan Desember itu kan cuma setengah bulan kerja kan sekolah tutup. Di awal Desember dia pulang. Yang anaknya sunatan lah apa. Besok libur baru dia datang. Salah satu gemesnya saya itu. Tapi saya tahu itu membentuk saya. Kalau nggak ada dia saya nggak kenal kasih Tuhan. Betul kan? Ya. Kalau nggak ada dia, satu saya itu nggak dicari Tuhan. Tuhan berkenan bicara.
Anda cuma penonton. Kepentingan hamba Tuhan minggu lalu datang untuk saya. Ya. Mari saudara-saudara kita tahu Bapa kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia mau mengajar kita hal-hal yang kita tidak tahu. Saya mungkin dulu berpikir saya sudah cukup memiliki kasih. Saya berpikir adalah saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Saya sudah rasanya udah all out deh sama Tuhan itu. Apa aja dikerjain. Anda belum bangun barangkali saya sudah ada di sini. Ya enggak lah. Anda sudah bangun tapi masih tidur-tiduran ajak saya sudah ada di Gracia. Dan saya pikir saya sudah lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Ternyata masih ada yang perlu dibenerin. Dan ada yang perlu Tuhan ajarkan kepada saya. Yaitu tentang kasih yang kekal. Yaitu betapa pentingnya kasih Tuhan untuk kita miliki. Bukan sekedar ketika kita rajin, bukan sekedar ketika kita sudah bisa mendoakan orang, bukan sekedar kita sudah bisa mimpin PA. No. Tuhan bilang kasih yang ada di hati. Kasih yang keluar dari hati. Gampang kita mengasihi orang yang memberi perhatian baik sama kita. Tapi tidak gampang ketika kita menghadapi begitu banyak orang yang membentuk Tuhan pakai untuk membentuk kita. Salah satunya orang itu. Dan kita tahu prinsip utama dari Bapa adalah mengasihi kita. Kenapa ya hidup saya kok sampai sekarang berubah? Belum berubah. Saya kok masih kepentok sana pentok sini. Ingat, itu adalah kasih Tuhan yang ingin kita belajar tentang kasihnya. Karena saya percaya ketika kita ada di dalam tracknya Tuhan, Tuhan itu akan menyingkirkan semua yang membuat kita tidak nyaman. Aku memahkotai engkau dengan kebaikan. Tahun ini kan jejakku menimbulkan lemak. Kenikmatan. Itu janji Tuhan. Tapi jejakmu Tuhan menimbulkan lemak. Lemak itu kenikmatan, lemak itu berkat, lemak itu kebaikan, semua yang enak-enak. Tapi kalau jejaknya Tuhan di sini, kita jalannya di sini. Kita bisa dapat nggak yang nikmat itu? Tidak. Ketika Tuhan jalan sini, jejakmu meninggalkan lemak. Aku mesti ngeliatin jejaknya Tuhan. Dan itu hidup di dalam Kristus. Mari kita belajar, karena ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kasih yang sempurna itu mulai bertumbuh di dalam hidup kita. Kasih yang sempurna itu mulai ada dalam hidup kita. Mari, firman Tuhan bilang, kejarlah kasih. Kejar. Lah kasihnya lari terus. Ya makin kenceng aja kita kejarnya. Dengan cara kita taat, kita baca firman, kita ikut dalam persekutuan-persekutuan. Jangan ketika kita sekarang ada di Gracia, keluar dari Gracia kita bertemu dengan orang-orang yang tukang mencemooh, orang-orang yang tukang macam-macam dan kita bergaul dengan dia. Itu bukan saya bilang gak boleh. Kalau itu akan menyeret kita untuk menghalangi kita jalan dengan Tuhan, jangan dilakukan. Sekalipun itu teman baik kita. Sebab saya mau katakan, Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gak ada pergaulan yang buruk dibaikin sama hidup kita yang baik. Gak ada. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Jadi ingat dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Saya tidak mengatakan bahwa sok suci karena saya bergaul sama orang-orang Gracia. Tapi saya bersyukur karena lingkungan saya adalah lingkungan orang-orang yang memacu hidup saya untuk hidup dalam kebenaran. Memacu hidup saya untuk hidup mengandalkan Tuhan. Memacu hidup saya untuk saya itu gimana jadi orang Kristen yang benar. Bagaimana saya hidup di dalam kasih dan Tuhan melatih seperti itu. Dan saya bersyukur karena saya yakin
saya adalah orang yang dikasihi, saya adalah orang yang dicintai, dan saya berkenan. Buktinya Tuhan tunjukkan dan ngajar saya minggu lalu dan hari ini saya boleh sharing. Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Dia juga mengasihi saudara. Dia juga mengasihi setiap kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya, Oh, segalanya di dalam hidupku. Oh, segalanya Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kau segalanya buat kami Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaanmu Kerajaanmu, bagian dalam hidup. kebenaranmu,
mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu dan Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu Tuhan, dan memuliakanmu di dalam hidup kami. Memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Engkau Bapa dan Rajaku. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu karena kasih-Mu yang sempurna itulah yang selalu mau menuntun kami untuk kami lebih lagi hidup dan bertumbuh di dalam kasih. Karena kasih-Mu itu kekal adanya, dan kasih-Mu itu betapa berharganya Tuhan, untuk harus kami kejar dan kami miliki. Tolong kami Tuhan, biar Roh Kudus selalu menuntun dan membawa kami di dalam jalan kebenaran-Mu, supaya kami boleh nyata dan memastikan diri bahwa kami tinggal dan hidup di dalam kasih-Mu. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang tidak akan dapat kami temukan dimanapun kecuali di dalam Engkau. Sebab Engkaulah kasih itu sendiri. Terima kasih Bapa, meteraikan semua di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama kita katakan amin.